warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Bapak Rudi Hartono dalam materi mata pelajaran Sejarah Indonesia. Salam kenal dengan kelas 10. Mudah-mudahan kalian bisa bergabung di dalam mata pelajaran sejarah. Ya, barangkali kalian di SMP kalian belum pernah mendengar pelajaran sejarah itu, karena di dalam pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang masih bergabung di dalam materi IPS. Nah, di kalian kelas 9 di SMP dahulu kalian belum ada mata pelajaran sejarah, karena dalam pelajaran sejarah itu yaitu pecahan dari pelajaran IPS. Nah, pelajaran IPS itu adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama pelajaran ekonomi, yang kedua pelajaran geografi, dan yang ketiga adalah pelajaran sejarah. Nah, oleh sebab itulah anak sekalian, ketika kalian kelas 10 di SMA, nah, kalian 3 mata pelajaran itu dipisah. Ada pelajaran IPS. Pelajaran IPS itu dibagi menjadi 3. Ada pelajaran sejarah, pelajaran ekonomi, dan pelajaran geografi. Nah, pada saat ini, ya, pada siang hari ini, Bapak mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Semoga kalian bisa memahami itu apa arti itu sejarah. Nah, baiklah anak sekalian, di sini pelajaran sejarah, sebelum kita memulai dari buku yang kalian pegang, buku paket yang kalian pegang ada di hadapan kalian, terlebih dahulu Bapak ingin menceritakan pengertian dari sejarah itu sendiri. Karena di dalam ilmu sejarah itu terdapat harus 3 topik yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah pengertian dari sejarah itu sendiri, dan yang kedua yaitu ruang lingkup dari ilmu sejarah itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah setelah dari ruang lingkup, kajian yang perlu kalian ketahui di dalam ilmu sejarah itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita ulas satu persatu, apa itu ilmu sejarah, terus lagi apa itu ruang lingkup ilmu sejarah, terus lagi topik dari ilmu sejarah itu sendiri. Nah, kalau ketiga hal komponen ini yang mencakup dalam ilmu sejarah kalian pahami, nah baru kalian akan mengerti apa itu artinya ilmu sejarah yang sebenarnya. Baiklah anak sekalian, itu tadi ya ruang lingkup yang kajian dalam ilmu sejarah. Sekarang silakan kalian buka buku paket yang ada di kalian. Ya, silakan dibuka halaman 1 bab 1 yang judulnya Menelusuri Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia. Nah, dari judul ini, bab 1 ini, kalian lihat peta konsep. Ada beberapa topik dalam judul ini. Ya, dalam judul ini yang perlu kita gali, kita pahami. Yang pertama, lihat di bab 2. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini, kita tarik kembali, yang perlu kita bahas adalah sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya kepulauan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, menganalisis praaksara itu sendiri. Nah, dari situlah, dari topik dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu, ada kajian-kajian, ada sub pokok pembahasan yang perlu kita pahami. Apabila kita pahami dari sub pokok pembahasan itu, mudah-mudahan kita akan ngerti dari asal-usul, dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu. Terus lagi kita kembali ke belakang lagi, corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu corak kehidupan orang-orang yang belum mengenal tulisan itu bagaimana. Nah, kita lihat kembali ke bawahnya, topik polanya, yaitu pola Hunain. Dan yang kedua, berburu, meramu, ya, seperti bercocok tanam. Dan yang kedua, sistem kepercayaan. Nah, dari corak kehidupan masyarakat praaksara, mereka masih tergantung dengan kehidupan di alam. Masih terfokus dengan alam. Nah, makanya dari situ cara kehidupannya, cara mereka bertempat tinggal itu tidak semewah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mereka itu kehidupannya sangat membutuhkan tergantung dengan alam. Contohnya bercocok tanam. Bercocok tanam itu apa yang mereka tanam? Ya barangkali ubi-ubian, pisang dan lain-lain sebagainya. Mereka
membutuhkan alam itu sangat ketergantungan kepada kehidupan mereka pada saat itu. Dan yang kedua, sistem kepercayaan. Nah, kepercayaan pada saat itu mereka masih banyak menganut agama-agama Hindu-Buddha. Nah, mengapa? Karena agama-agama yang mereka anut itu tergantung dengan kepercayaan dari nenek moyang mereka, dari orang tua mereka, bahasa seperti yang kita rasakan sekarang. Nah, yang selanjutnya dari 3 topik yang dari judul di atas tadi, yaitu yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi pada saat itu sangatlah minim, belum semaju, belum semodern pada saat sekarang ini. Kita lihat untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka tentang teknologi pada saat itu, yaitu kita lihat antara batu dan tulang. Kedua, antara pantai dan gua. Yang ketiga yaitu mengenal api. Yang keempat, sebuah revolusi. Yang ketiga, konsep ruang pada kehidupan mereka. Nah, jadi perkembangan teknologi pada saat mereka itu, mereka tidak mengenal pena, tidak mengenal pensil, tidak mengenal buku. Mereka itu masih mengenal, istilahnya kalau zaman orang tua kita dulu masih mengenal penulisan pakai batu atau pakai sabak. Mereka tidak mengenal. Kalau sudah selesai nulis, hapus. Kalau sudah selesai nulis, hapus. Karena kalau sudah mengenal pena, mengenal pensil, itulah termasuk dalam teknologi yang modern. Terus yang selanjutnya antara pantai dan gua. Ya, mereka itu tadi melihat dari kepulauan-kepulauan, dari keindahan alam-alam yang asli. Nah, dari situlah mereka hidup itu dengan alam yang nyata, bukan alam yang sudah direkayasa, bukan. Nah, dari situlah yang selanjutnya mengenal api. Nah, api itu mereka bukan ada mana ada zaman dahulu itu apinya berasal dari korek, dari benda-benda yang lain. Kalau zaman modern kan sekarang kita tinggal korek, kompor, gas. Nah, itu sudah termasuk di zaman modern, zaman yang maju. Kalau dahulu belum ada yang itu antara batu dengan batu itu sehingga membentukkan api. Jadi mereka benturkan antara batu dengan batu, terbentur api. Jadi itu sangat tergantung dengan alam, sangat alami sekali bagi kehidupan mereka pada zaman itu dahulu. Nah, jadi kesimpulannya anak sekalian, kita bersyukur hidup pada zaman sekarang ini ya, dengan keadaan yang sudah maju, teknologi yang sudah maju, perekonomian sudah mapan, sudah modern. Apa yang kita kehendaki itu akan bisa terwujud. Nah, berarti kalian bersyukur sekali. Jadi tinggal lagi bagaimana untuk meningkatkan semangat kalian dengan tidak melupakan sejarah-sejarah orang yang dahulu ya, untuk menyongsong kehidupan yang lebih maju daripada zaman dahulu. Nah, itu perlu kalian ketahui, bukan kalian abaikan. Makanya itulah penting pelajaran sejarah untuk mengenang masa-masa yang lalu dan kita pelajari di masa yang sekarang. Sekedar perbandingan. Nah, sekedar perbandingan, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari materi-materi itu, dari pelajaran-pelajaran yang dahulu itu, yang bagaimana tentang kepercayaan mereka, tentang bagaimana dengan teknologi mereka pada zaman itu. Kalau kita bandingkan zaman sekarang, berarti zaman sekarang termasuk zaman yang sudah modern. Nah, tujuan kita untuk mempelajari bab ini anak sekalian, yaitu satu, melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Terus yang ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Jadi 3 hal tujuan kita mempelajari, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia ini, yaitu ada 3 tujuan tadi, yaitu kita mengetahui asal-usul nenek moyang kita berasal dari mana. Terus yang kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara yang belum mengenal sama sekali tulisan, yang masih kuno kalau kita istilahkan pada zaman sekarang. Terus yang ketiga, menganalisis perkembangan teknologi dan pada masa praaksara. Nah, teknologinya sangat ketinggalan sekali. Nah, tapi dalam arti kata bukan mereka ketinggalan. Kalau kita bandingkan pada saat sekarang memang ketinggalan, tapi pada saat itulah sudah modern. Contoh kecil, mereka ingin mendapatkan api.
Kalau sekarang kita tinggal korek, gas, itulah gampang, sangat modern. Tapi kalau mereka hidup pada zaman dahulu, praaksara, mereka cuma cukup membenturkan batu satu ke batu yang lain sehingga terbentuk api, itulah mereka bisa menghasilkan api. Nah, berarti dengan proses yang demikian itu, ya, itulah pada saat itu yang belum mengenal ilmu pengetahuan, belum mengenal baca tulis. Nah, oleh dari situlah nah sekalian, ya, kita bersyukur hidup pada zaman sekarang ini. Berarti semangatlah kalian belajar. Mudah-mudahan dengan adanya pelajaran bab ini kita bisa memahami, bisa menghayati, bisa membandingkan antara hidup pada masa belum mengenal tulisan dengan hidup yang sudah modern seperti sekarang ini. Pak yakin dan percaya dengan kalian. Kalian punya semangat yang tinggi, punya kemauan yang tinggi. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan ilmu pengetahuan dan memahami setiap ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan nantinya. Baiklah sekalian, itu saja barangkali materi kita pada siang hari ini. Sebelum Pak mengakhiri materi kita pada siang hari ini, kalian silakan dibuka halaman 8 pada buku paket, yaitu di situ ada uji kompetensi. Uji kompetensi di situ ada soal 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu silakan kalian kerjakan di kertas double folio. Silakan nanti dikumpul di hari Rabu depan. Jadi 1 minggu Pak kasih waktu. Jadi Pak ulangi sekali lagi anak sekalian. Untuk tugas di rumah, silakan kalian buka buku paket halaman 8. Situ ada uji kompetensi. Soalnya ada 1 sampai 4. Silakan kalian kerjakan soal tersebut di kertas double folio. Silakan nanti dikumpul di hari Rabu depan. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.